video pembelajaran kali ini dengan saya Ernitan dalam pembahasan turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu konsep dasar dari aturan rantai. Kapan penggunaan aturan rantai dalam turunan fungsi trigonometri ini? Yaitu pada saat kita melihat sebuah fungsi komposisi. Apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Jika kita memperhatikan kembali materi di kelas sebelumnya, maka fungsi komposisi ini merupakan beberapa fungsi yang membentuk suatu fungsi tertentu. Atau fungsi komposisi ini terdiri dari beberapa fungsi, subfungsi sebagai bagiannya. Nah, misalkan jika kita mempunyai fungsi Y adalah fungsi dari U, dan U adalah fungsi dari X, maka kita bisa menuliskan fungsi Y ini ke dalam bentuk komposisi fungsi, yaitu f.gx di sini. Dalam hal ini berarti kita mengkomposisikan fungsi gx dilanjutkan ke fungsi fx. Sehingga jika kita menentukan turunannya, maka kita akan mendapatkan bentuk f aksen gx dikali dengan turunan gx itu sendiri. Kenapa? Karena dalam fungsi f itu terdapat fungsi gx. Di dalam fungsi f ada fungsi g. Nah, itu yang dikatakan sebagai fungsi komposisi. Nah, sebagai bentuk umumnya, maka aturan rantai dapat dituliskan seperti ini, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa melihat beberapa contoh berikut ini. Kita ambil untuk contoh pertama, yaitu menentukan turunan dari y sama dengan cos 3x. Sebelum kita menentukan fungsi turunan trigonometri ini, ya, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwa fungsi y sama dengan cos 3x ini merupakan komposisi dari fungsi apa saja. Nah, kita bisa melihat jika kita mempunyai fungsi gx, 3x kurang 2, dan fungsi fx adalah cos x, maka fungsi y sama dengan cos 3x ini merupakan komposisi dari fungsi f.g, di mana jika kita perhatikan proses penentuan f.g ini atau komposisi dari fungsi f dan g ini, maka kita akan dapatkan bahwa fungsi y ini merupakan komposisi dari fungsi cos x dan 3x kurang 2. Maka yang pertama kita jalankan fungsinya adalah fungsi gx, yaitu 3x kurang 2. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi cos x. Maka pada penurunan menentukan turunan pertama dari fungsi ini, maka kita pertama memisalkan terlebih dahulu fungsi yang pertama kali tadi, yaitu fungsi gx tadi. Kita anggap di sini misalkan u sama dengan 3x. Kemudian kita menentukan turunannya. Kita dapatkan du per dx sama dengan 3. Selanjutnya kita memisalkan y sama dengan cos u. Dimana kenapa kita membuatnya menjadi cos u? Karena u tadi sudah kita misalkan, yaitu 3x kurang 2. Sehingga y sama dengan cos u. Sehingga kita dapatkan di sini dy per du sama dengan min sin u. Jadi kita mencari terlebih dahulu variabel penggantinya sehingga fungsi kita tidak begitu rumit untuk dituliskan. Nah, sehingga dari ini kita menggunakan aturan rantai, yaitu kita dapatkan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita isikan du per dx dengan dy per du yang sudah kita misalkan tadi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 3 sin u. Min 3 sin u ini, u di sini kita gantikan kembali atau substitusikan kembali dengan pemisalan tadi, yaitu min 3 sin 3x kurang 2. Nah, untuk contoh pertama ini, komposisi fungsinya terdiri dari dua fungsi. Nah, bisa fungsinya lebih dari dua fungsi. Yaitu untuk contoh soal kedua ini kita bisa melihat bahwa y sama dengan sin pangkat 6 dari 4x kurang 1. Ini merupakan komposisi dari tiga fungsi, yaitu gx sama dengan 4x kurang 1, hx sama dengan sin x, dan kx sama dengan x pangkat 6. Kita bisa melihat proses fungsi komposisi yang terjadi, yaitu pertama kita menjalankan terlebih dahulu fungsi gx ini. Karena y ini merupakan komposisi dari k.h.g, seperti yang kita misalkan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa
Pertama, fungsi yang kita jalankan adalah gx. Kemudian dilanjutkan dengan hx. Selanjutnya dengan kx. Sehingga kita dapatkan fungsi y sama dengan sin pangkat 6 4x kurang 1. Ini merupakan konsep dasar dari fungsi komposisinya. Dari pengertian fungsi komposisi ini, maka kita bisa menentukan pemisalan yang pertama, yaitu katakanlah w sama dengan 4x kurang 1. Kemudian kita turunkan, kita dapatkan hasilnya 4. Kita dapatkan dw per dx. Ya. Selanjutnya kita bisa memisalkan, yaitu fungsi yang kedua, yaitu pada pemisalan tadi kita katakan sin x. Maka kita bisa menuliskan katakanlah u sama dengan sin w. Sehingga kita dapatkan du per dw adalah cos w. Selanjutnya kita memisalkan y sama dengan u pangkat 6. Karena u tadi adalah sin w. W adalah 4x kurang 1. Sehingga pada soal sin pangkat 6 dari 4x kurang 1. Kita bisa memisalkan dalam bentuk u pangkat 6. Sehingga kalau kita menurunkan fungsi tersebut, kita dapatkan dy per du adalah 6u pangkat 5. Nah, lebih sederhana bukan daripada kita menentukan menurunkan fungsinya secara langsung. Nah, inilah kelebihan aturan rantai. Dalam proses penulisan mungkin terlihat agak bertele-tele atau panjang, tetapi dalam proses secara sistematisnya lebih terperinci. Nah, kita bisa melihat dengan bentuk dasar aturan rantai, kita bisa membuat dalam dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dw dikali dw per dx. Nah, pada notasi Leibniz ini, kita bisa menambahkan fungsi komposisinya jika lebih daripada dua fungsi tadi. Pada contoh pertama, terdiri dari dua fungsi. Pada contoh kedua ini, kita mempunyai 3 fungsi komposisinya. Maka, rumusan bisa kita perluas bentuknya. Nah, dari ini kita bisa membuat bentuknya seperti ini. Sehingga kita sederhanakan bentuknya, maka kita akan dapatkan dy per dx adalah 24 sin pangkat 5 4x kurang 1 cos 4x kurang 1. Nah, apakah bentuk ini masih memungkinkan untuk kita buat menjadi bentuk identitas trigonometri yang lain? Nah, mengingat kembali rumusan sudut rangkap, yaitu sin 2x, 2 sin x cos x. Dari bentuk ini, kita bisa menguraikan bentuk dy per dx tadi menjadi bentuk seperti ini. 24 kita ubah menjadi 12 kali 2. Sin 4x kurang 1, cos 4x kurang 1 dikali sinus pangkat 4, 4x kurang 1. Maka kita akan dapatkan bahwa bentuk lain dari turunan pertama y sama dengan sin pangkat 6, 4x kurang 1 ini dapat kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu 12 sin pangkat 4 x kurang 1 dikali sin 8x kurang 2. Karena sudah mengingat dari sudut rangkap tadi, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Berarti kita bisa mengubah 2 sin 4x kurang 1 cos 4x kurang 1 menjadi sin 8x dikurang 2. Nah, ini bentuk lainnya. Nah, kedua bentuk ini tetap sama dalam hal perhitungan. Nah, berikutnya kita bisa melihat beberapa bentuk fungsi berikut ini. Apakah bisa ditentukan turunan pertama dari fungsi berikut ini? Nah, maka kita harus mengingat kembali turunan fungsi trigonometri yang paling mendasar, yaitu turunan dari tan x, turunan dari sekan x, dan turunan dari kosekan x. Maka, jika melihat fungsi yang ada pada 3 soal berikut ini, maka kita bisa melihat bahwa fungsi ini merupakan fungsi komposisi. Sehingga kita bisa bantu dengan menggunakan turunan pertama dari fungsi ini dengan menggunakan aturan rantai. Selamat mencoba dan selamat berlatih.